Halo, jumpa lagi di Oki Design Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan kenalan dengan salah satu struktur penting dalam bahasa pemrograman, yaitu namanya adalah struktur perulangan. Nah, dari namanya kita bisa tahu bahwa struktur ini fungsinya adalah untuk mengulang baris perintah. Jadi salah satu fungsinya ataupun kegunaannya adalah seorang programmer itu tidak perlu lagi mengetik sintaks yang sama untuk berulang kali. Cukup menggunakan struktur perulangan ini. Walaupun juga sebetulnya struktur ini juga bisa digunakan untuk fungsi yang lain yang ada hubungannya dengan struktur perulangan. Ya, sepertinya mencetak tabel ya ataupun absensi misalnya seperti itu. Nah, sekarang untuk struktur perulangan di dalam contoh kali ini kita akan coba terapkan di dalam bahasa Kotlin, yang mana untuk bahasa Kotlinnya kita akan menggunakan aplikasi IntelliSense. Nah, kemudian untuk perulangannya, jadi dalam bahasa pemrograman pada dasarnya hampir sama di semua bahasa program ya. Dia menyediakan ada beberapa bentuk dari bahasa, adapun dari struktur perulangan tergantung dari kita sebagai programmer lebih suka yang mana atau mungkin lebih cocok untuk pakai fungsi yang mana. Nah, saya langsung aja masuk ke contoh penggunaannya di dalam program. Nah, di dalam program, jadi untuk struktur perulangan ya, dia punya 3 macam aslinya ya. Jadi 3 macam aslinya, tetapi di dalam pengembangannya di Kotlin ini menjadi 4 macam seperti itu. Sekarang kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama ada namanya for next, atau sebagian bahasa program namanya adalah for to do ya. Kalau bisa dilihat, kalau struktur perulangan yang ini dia agak sedikit ringkas karena untuk struktur perulangan ya antara yang jadi parameter ataupun yang jadi variabelnya itu kondisinya hanya ada di satu baris perintah saja. Karena yang namanya perulangan dia pasti ada stopnya, ada berhentinya. Dan di sini mudahnya di dalam struktur perulangan yang bentuk for ini digabungkan ke dalam satu baris perintah. Yang mana dia bentuknya ya. Jadi keywordnya menggunakan perintah for. Kemudian kalau di Kotlin ya, untuk kondisinya itu dia cukup menggunakan perintah in ini, dan berapa banyak jumlah perulangannya sebutkan ada di sini. Ya, ini artinya di contoh yang ini yang kita buat untuk perulangannya kita buat di antara 1 sampai dengan 10 angkanya. Ya, 1 titik 10 ini artinya akan diulang sebanyak 10 kali. Yang akan kita ulang adalah di sini contohnya variabel i. Dan ini mudahnya di dalam struktur perulangan yang ini kita nggak perlu buat deklarasinya. Dalam program dia langsung bisa dikenali. Ya, sekarang kita coba aja langsung dalam program kita running ya. Di sini kita jalankan
Nah, nanti hasilnya seperti ini. Akan muncul angka 1 sampai dengan 10 dan selesai terakhir. Nah, kenapa muncul angka ini? Karena yang kita tampilkan adalah, yang kita cetak adalah isi dari variabel i-nya. Dimana ini isinya kita mulai dari angka 1, kemudian saya berurutan menjadi angka 10 ya, seperti ini. Dia jadinya berurutan seperti ini. Nah, sekarang kalau bagaimana kebalikannya? Kalau kebalikannya ya, di sini perintahnya kita ubah sedikit. Artinya kalau yang sedang kebalikan maksudnya dari angka besar ke kecil, kalau ini kan dari kecil ke besar. Nah, perintahnya cukup seperti ini. Kita ketik ini diubah dulu ya. Ini dengan angka paling besar dulu, angka 10. Ganti ya, salah, 10 down to 1. Ini ya, ini seharusnya nanti perintahnya dia akan, angkanya akan berubah dari angka terbesar ke kecil ya. Kita coba saja di sini, jalankan, kita run di proses running, dan nanti ini hasilnya adalah nah seperti ini. Jadi muncul angkanya dari 10 ke 1. Ini kebalikannya ya. Kalau yang tadi dari kecil ke besar, dari 1 ke 10 ya. Nah, ini menggunakan perintah for next ataupun for to do. Struktur yang pertama. Sekarang kita lihat struktur yang kedua, namanya do while. Nah, untuk do while yang jadi keywordnya adalah di sini ada do sama ada while-nya di sini ya, yang jadi keywordnya. Kemudian di sini juga kita ada pembatas ataupun area yang bakal dikerjakan. Setelah tanda do ini ada kurung kerawal ya, dan ini pasangannya, tutupnya di sini. Jadi semua yang akan dikerjakan dimasukkan ke sini, di sini ya. Kemudian di sini ada perintah i++. Ini artinya ini fungsinya adalah untuk mengubah variabel counternya ya. Di sini yang jadi counternya adalah variabel i ya, variabel i counternya. Jadi ini kamu mengubah step by step, satu persatu ya. Ini digunakan kalau seandainya kita kepinginnya dalam program itu dia dikerjakan dulu baru diperiksa apakah salah atau benar ya. Ini kondisinya cek terakhir di bawah di sini ya. Ini dikerjakan dulu isinya baru dicek. Nanti efeknya apa? Efeknya menggunakan perintah do while ini setidaknya ada 1 kali perintah ataupun sintak yang bakal kita kerjakan ya, untuk perintah do while ini minimal sekali yang dicetak ya. Kalau ini hasilnya sama saja seperti yang tadi, karena kita menampilkan huruf variabel i ya, seperti ini cetak ini ya. Nah, kemudian untuk ketiga ya, ketiga namanya while do. Ini kebalikan dari do while. Nah, ini bedanya apa? Bedanya adalah kita periksa dulu kondisinya baru kita kerjakan isinya. Nah, efeknya apa? Efeknya ini kemungkinan bakal nggak dikerjakan sama sekali, tergantung dengan kondisi ini ya. Kalau yang dua ini keuntungannya minimal dikerjakan sekali, tapi kalau yang ini kemungkinan ada nggak bakal dikerjakan kalau kondisi itu sudah salah, seperti itu ya. Kita coba dulu di sini, saya jalankan. Di sini ada pertanyaan run. Nah, maka muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Nanti yang muncul angka 1 dengan 10 ya, karena yang muncul adalah huruf variabel i-nya. Nah, sekarang tadi yang saya tunjukkan, kalau seandainya ini sudah salah duluan, yang ini misalnya saya masukin angka 11, otomatis kalau dimasukin angka 11 maka ini jadinya 11 kurang dari 10 maka nilainya false, maka ini bakal kecetak. Kita coba jalankan, kita running, maka yang muncul hanyalah proses ya, yang muncul adalah selesai aja, karena di sini kondisinya sudah salah. Ini nggak bakal dicetak, dia langsung lompat ke sini ya. Kemudian saya kembalikan dulu. Nah, kemudian kalau seandainya kita mau menampil tidak hanya variabel i yang kita mau tampilkan, misalnya mau ada tampilan teks yang mau kita tampilkan, maka ini harus kita aktif dengan petik ganda dulu ya. Petik ganda dulu kita aktif seperti ini, dan variabelnya kita gunakan tanda dan $, ya, maaf ya, tanda ini simbolnya. Kemudian di belakangnya kita tambahkan teks, misalnya apa nih, misalnya Kotlin
Ya, kita jalankan. Di sini kita running. Nah, dia muncul seperti ini, ya. Oke, ini yang ketiga. Nah, yang keempat ya, yang keempat ini tambahan. Nah, ini khusus hanya ada di Kotlin, ya, di Java nggak ada. Ini pengembangan dari Kotlin. Namanya adalah repeat, ya. Repeat ini kalau dilihat sebelumnya ini perintahnya hampir sama dengan for, ya. Cuma bedanya dia nggak punya variabelnya. Di sini cukup kita sebutkan saja ini fungsinya untuk mengulang berapa kali, di repeat kan, ya. Berapa kali yang mau diulang, khusus sintak-sintak yang kira-kira mau diulang berapa kali. Ya, seperti ini di sini. Kalau ini contohnya kita masukin 5, ini artinya dia akan muncul sebanyak 5 kali. Kita coba di sini ya, jalankan, maka munculnya ada 5, ya, seperti ini. Ya, salah satu fungsi tambahan yang ada di Kotlin. Contoh lagi ya, kita masukkan angka 6 di sini, maka yang muncul nanti juga pasti 6 kali di sini ya. Nah, munculnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini bisa dibilang untuk mempermudah kalau seandainya kita membutuhkan perulangan aja ya, tidak perlu pakai variabel gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada pengembangan dari 4 macam ini, namanya adalah nest loop. Nah, ini kapan digunakan? Ini digunakan kalau ada pilihan, kalau if ataupun perulangan bersarang ya. Ini digunakan untuk perulangan bersarang ya, bentuknya seperti ini. Nah, manfaatnya kita bisa gunakan ataupun bisa membuat deret angka seperti ini. Ya, kayak gini ya, contoh untuk perulangan besarannya seperti ini. Oke, demikian contoh penggunaan struktur perulangan di Kotlin, yang mana untuk perulangannya itu ada for next, for do, ada bentuk do while, ada bentuk while do, dan bentuk repeat ya. Jadi tergantung dengan penggunaannya seperti apa, dan juga ada penggunaan dari nest loop ataupun bersarang. Demikian sedikit struktur perulangannya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.